Sobat calon guru semuanya, Kementerian Agama telah mengumumkan bahwa akan dibuka pendaftaran P3K Kemenak 2024, yaitu untuk formasi guru, formasi teknis, dan juga formasi tenaga kesehatan. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya apakah guru swasta Kemenak bisa mendaftar P3K ataukah enggak, kemudian guru MTS swasta, guru MI swasta, guru aliyah swasta, apakah bisa mendaftar P3K Kemenak 2024? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa saja kriteria tenaga honorer yang bisa daftar P3K Kemenak 2024, baik itu di jadwal seleksi tahap 1 maupun juga di jadwal seleksi tahap 2 P3K Kemenak 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini Kementerian Agama telah memberikan pengumuman resmi terkait tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk di bawah naungan Kementerian Agama. Dan di sini kita bisa cek nih, untuk yang di jadwal seleksi tahap 1 di sini sebenarnya sudah dibuka ya tanggal 21 Oktober sampai dengan 4 November. Namun sampai sekarang ini pendaftaran ternyata belum bisa nih dilakukan melalui sistem. Nah, untuk yang di jadwal seleksi tahap 1 di sini adalah difokuskan untuk teman-teman yang bisa mendaftar itu untuk XTHK 2 dan juga untuk tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan sudah terverifikasi melalui pemutakhiran data mandiri PDM non-ASN di Kementerian Agama. Nah, kira-kira siapa saja sih yang bisa mendaftar P3K tahap 1 dan juga di tahap 2? Dan di sini coba kita buka, yaitu pengumuman dari Kementerian Agama Sekretaris Jenderal, yaitu pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk yang di tahap 1 itu kan untuk yang XTHK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di sini sudah secara detail ya, yaitu untuk rincian alokasi formasi. Di sini untuk alokasi kebutuhan P3K Kemenak ini terdapat 89.781. Nah, untuk rincian satuan kerja jabatan nanti kita bisa cek, yaitu pada lampiran. Kemudian untuk jabatan pelaksana ini gajinya sekian, untuk jabatan fungsional gajinya sekian ya. Ini mulai dari guru, kemudian juga dosen gitu kan. Nah, berikutnya di sini kita cek nih untuk jenis kebutuhan. Untuk yang di seleksi tahap 1 ini saya rasa sama ya, yaitu sama halnya dengan peserta seleksi tahap 1 untuk di instansi pemerintah lainnya. Untuk di jadwal seleksi tahap 1 itu kan difokuskan untuk teman-teman yang XTHK 2 dan juga untuk tenaga non-ASN terdaftar di database BKN. Nah, di sini jenis kebutuhan yang di tahap 1 dulu ya. Nanti kita akan bahas yang di tahap 2 juga. Siapa saja yang bisa daftar tahap 2, siapa yang bisa daftar di P3K tahap 1. Nah, untuk jenis kebutuhan di P3K tahap 1 ini kan jenis kebutuhan P3K Kemenak 2024 sesuai dengan Kepmenpan RP nomor 347. Jadi P3K Kemenak itu mengacu pada yaitu Kepmenpan RP nomor 347 tentang pengadaan P3K teknis ya. Nah, ini tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, yaitu diperuntukkan bagi yang pertama XTHK 2 atau X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ya. Ini sebagai XTHK 2 dan harus masih aktif bekerja pada instansi pemerintah ya, tempat bekerja saat ini ya, saat mendaftar. Yang kedua yaitu tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, ini adalah masih aktif bekerja juga pada instansi pemerintah pada saat sekarang ini masih mendaftar. Dan sekarang di sini kita cek untuk jadwal seleksi P3K Kemenak 2024. Di sini kan terbagi untuk jadwal seleksi P3K Kemenak itu pun juga dibagi ke dalam 2 tahap. Untuk jadwal tahap 1 sebenarnya di sini direncanakan serentak ya kemarin dengan pendaftaran P3K di instansi lainnya, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Namun untuk Kemenak di sini ada jadwal tersendiri, yaitu untuk jadwal pendaftaran P3K Kemenak di tahap 1 di sini dilakukan tanggal 21 Oktober sampai dengan 4 November. Namun sampai sekarang ini juga ternyata belum dibuka. Nah, sekarang kita berfokus yaitu siapa saja sih yang bisa daftar P3K Kemenak tahap 1 dan juga P3K tahap 2. Nah, di sini untuk yang bisa mendaftar P3K Kemenak 2024 untuk yang di tahap 1 adalah ini, nanti kita bahas ya. Nah, berikutnya di sini untuk yang nanti bisa mendaftar di tahap 2. Nah, berikutnya di sini kita cek nih, yaitu untuk yang sekarang ini yang bisa mendaftar P3K Kemenak di tahap 1.
Nah, di sini adalah sama, yaitu kita itu untuk P3K Kemenak itu kan di sini ngikutnya itu di sini ya, yaitu di P3K teknis. Yaitu di sini berdasarkan dari Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2004 tentang mekanisme pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Yaitu di sini adalah XTHK2. Jadi teman-teman yang ini adalah seluruhnya itu yang bisa mendaftar di tahap 1 itu adalah tenaga non ASN atau tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah, hanya itu. Dan yang harus terdaftar di yang pertama adalah XTHK2. Kemudian yang kedua ini adalah teman-teman yang tenaga honorer terdaftar di database PKN dan harus wajib yaitu masih aktif bekerja di instansi pemerintah saat ini. Jadi selain itu sepertinya nggak bisa. Ini untuk yang di tahap 1 dulu. Nah, untuk yang di instansi pemerintah itu kira-kira siapa? Nah, ini adalah untuk di instansi pemerintah. Ini adalah tentunya teman-teman kita cek, misalkan ya, kita ambil contoh untuk yang di instansi pendidikan dulu nih. Nah, di instansi pendidikan, misalkan teman-teman yang bertanya itu kalau misalkan di MTS swasta, kemudian di MI swasta, MI apa gitu ya, apakah bisa mendaftar? Yang dimakan dengan instansi pemerintah ini kan langsung di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai contohnya, misalkan ini adalah kita tuliskan beberapa contoh jenjang ya, misalkan kita ambil jenjang dasar misalkan. Jadi teman-teman yang mungkin saja ini sebagai seorang guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah negeri ya. Kalian yang mengajar di MI negeri, nah ini guru di MI negeri atau mungkin juga penjaga sekolah di MI negeri, staf tata usaha di MI negeri. Kemudian MTS itu adalah harus MTS negeri, MTSN gitu ya. Madrasah aliyah ini adalah harus madrasah aliyah negeri. Kalau misalkan teman-teman bekerjanya itu di instansi misalkan di perguruan tinggi ya, misalkan Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, pokoknya yang di bawah naungan Kementerian Agama itulah yang bisa mendaftar. Nah, di sini yang bekerja di instansi pemerintah ini yang bisa mendaftar di tahap 1 ini adalah yang sudah THK2 dan yang sudah masuk di database BKN hasil pendataan non ASN tahun 2022 kemarin ya. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di MI negeri, MTS negeri, MA negeri dan seluruh instansi ini, tapi kalau misalkan di teknis itu kalian mungkin bekerjanya di rumah sakit Kementerian Agama misalkan sebagai seorang dokter, kemudian sebagai seorang perawat atau bidan atau apa, maka kalian bisa mendaftar juga ya. Yang penting inilah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian penyuluh agama, nah bekerja di misalkan KUA atau mungkin di Kanwil Kemenak, nah itu adalah bisa mendaftar. Untuk yang tahap 1 inilah kalian untuk daftar tahap 1 itu harus XTHK2 atau non ASN di database BKN. Kalau misalkan teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah ini di bawah naungan Kemenak yang tidak terdaftar di database BKN atau mungkin juga bukan K2, kalian nanti daftarnya di P3K tahap 2 ya. Nah ini. Jadi kriteria pelamar pengisian informasi untuk di tahap 2 nanti adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang tidak terdaftar di database BKN. Nanti bisa mendaftarnya tuh di tahap 2. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita cek, inilah kalau misalkan teman-teman yang sekarang ini bekerjanya itu di MI swasta, apakah bisa mendaftar P3K Kemenak? Jawabnya adalah tidak bisa. Teman-teman yang bekerja di MTS swasta, apakah bisa daftar P3K Kemenak? Jawabnya adalah tidak bisa. Di MA swasta, di perguruan tinggi swasta ini nggak bisa. Nah inilah, jadi hanya untuk teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah ya, di bawah naungan Kementerian Agama teman-teman. Sekarang coba kita cek untuk satuan kerja teman-teman yang mungkin non guru misalkan. Nah ini adalah per provinsi ada ya. Nah teman-teman yang bekerja pada misalkan ini ya di kantor Kemenak ini bisa. Misalkan kalian bekerja atau tenaga honorer di kantor Kemenak provinsi, kantor Kemenak di kabupaten kota, kemudian di Balitbang, Bandiklat, KUA. Nah kalian yang bekerja di KUA ini bisa mendaftar ya. Bekerja di LPMK, kemudian UPK, UPT Asrama Haji, ini teman bisa mendaftar. Untuk yang di instansi pendidikan ini yang bisa mendaftar ini yaitu bekerja di ini yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri, kemudian bekerja di MTS Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, atau mungkin juga Madrasah Aliyah Negeri, kemudian SMK
yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah ini, kemudian di UIN, UII dan lain sebagainya, ini yang di bawah naungan Kementerian Agama, itulah yang bisa mendaftar. Untuk guru swasta di bawah meskipun madrasah itu nggak bisa mendaftar ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa daftar CPNS saja ya untuk di tahun berikutnya teman-teman.